Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya mata pelajaran biologi di kelas 12 materi pertama yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari pada materi ini adalah menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian kompetensi dasar 4.1 menyusun laporan hasil percobaan. Jadi nanti setelah kalian mengetahui mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, nanti diharapkan kalian bisa merancang suatu percobaan, kemudian kalian melakukan percobaan, kemudian setelah itu kalian bisa menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, itu nanti kompetensi dasar yang harus kalian penuhi, yang harus kalian bisa dari materi ini. Nah, oke, selanjutnya kita langsung saja belajar mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Disimak baik-baik ya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada yang tahu apa itu perkembangan? Apa itu pertumbuhan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana sih prosedur merencanakan percobaan. Nah, itu semua nanti akan kita pelajari pada materi ini ya. Tapi sebelumnya Ibu harap ya kalian perhatikan dulu gambar yang ada di bawah ini atau yang ada di layar. Di situ bisa kalian perhatikan. Gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama di situ. Apa ya gambar yang pertama itu apa? Gambar yang pertama itu adalah kacang merah yang mengalami kacang merah yang dari biji kemudian nanti dia tumbuh jadi kecambah, kemudian ya kalau kita perhatikan di situ kecambahnya awalnya tumbuh tunas, kemudian tumbuh daun, kemudian lama-kelamaan dia nanti semakin banyak daunnya, kemudian batangnya juga semakin tinggi. Kemudian gambar yang kedua, apa yang terjadi pada gambar yang kedua? Nah, yang terjadi pada gambar kedua itu adalah pohon mangga yang sudah berbuah. Iya, kalau dilihat pada gambar pohonnya ya, itu sudah berbuah dan buahnya itu sudah merah, sudah masak semuanya. Kemudian gambar yang ketiga, apa yang terjadi pada gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga ini adalah ada bayi, kemudian dia semakin hari jadi awalnya hanya bisa merangkak, kemudian pertamanya tingginya itu hanya 50 cm misalnya, lama-kelamaan jadi 160 cm misalnya. Kemudian pada gambar keempat, apa yang terjadi pada gambar keempat? Pada gambar keempat itu adalah ada bunga, ya ada sebuah rumah di situ ada bunganya dan bunga apa itu namanya? Kalau di tempat ibu itu adalah bunga teh ayam bilangnya ya. Nah bunganya itu sudah berbunga semuanya dan lama-kelamaan nanti daunnya itu akan gugur dan meninggalkan biji. Nah dari keempat gambar yang ada pada layar itu ya. Sekarang mana yang dinamakan dengan pertumbuhan dan mana yang dinamakan dengan perkembangan? Mana yang merupakan ciri pertumbuhan dan mana yang merupakan ciri perkembangan? Ya benar, gambar 1 dan gambar 3 itu memperlihatkan suatu pertumbuhan pada makhluk hidup. Kemudian pada gambar 2 itu adalah gambar yang menunjukkan perkembangan pada makhluk hidup ya. Nah, pada pertumbuhan. Jadi di sini kita bisa simpulkan apa itu pertumbuhan.
Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran. Nah, di sini bisa dilihat ukurannya itu dari volume, massa, tinggi ya, yang terjadi pada makhluk hidup. Jadi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran ya, di antaranya volume, massa, tinggi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, sekarang, mengapa kok kita itu bisa semakin tinggi? Tanaman kacang tadi semakin lama itu semakin tinggi juga. Daunnya awalnya kecil menjadi lebar. Nah, di situ ya karena dia mengalami pertumbuhan, iya benar. Tapi bagaimana pertumbuhan itu bisa terjadi? Pertumbuhan ini bisa terjadi karena adanya penambahan jumlah sel dan pelebaran sel. Jadi pertumbuhan itu bisa terjadi karena adanya penambahan jumlah sel dan pelebaran sel. Jadi ini ibaratnya nanti pada materi berikutnya kalian akan belajar mengenai mitosis ya. Mitosis atau pembelahan sel dari 1 menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4 dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi pada sel-sel kita. Nah, kemudian gambar yang kedua dan keempat itu lebih cenderung ke perkembangan. Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan itu adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan suatu makhluk hidup. Ibu ulangi lagi ya. Jadi perkembangan adalah proses perubahan ya yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kedewasaan. Nah, kalau pada tumbuhan itu tingkat kedewasaan dilihat dari mananya? Dia bisa jika tumbuhan itu sudah berbuah, sudah berbunga, sudah berbuah, itu menunjukkan bahwa tumbuhan itu sudah mengalami perkembangan, sudah dewasa. Nah, pada saat kalau kita makhluk hidup berarti dia sudah bisa bereproduksi. Tuh, itulah yang dinamakan dengan perkembangan. Nah, oke. Dari sini bisa kita simpulkan ciri-ciri dari pertumbuhan itu yang pertama adalah bertambah panjang. Ya, bertambah panjang, kemudian bertambah tinggi, kemudian ya bersifat irreversibel, jadi tidak dapat kembali. Nah, gini, maksudnya ini adalah tanaman kacang tadi yang sudah tinggi, bisakah kembali dia menjadi biji lagi, menjadi kecambah lagi? Iya, tidak bisa. Itulah yang dinamakan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Begitu juga kita, awalnya kita misalkan lahir itu panjangnya, tingginya itu hanya 50 cm. Nah, sekarang sudah 160 cm. Begitu sudah dewasa ya, kemudian kembali lagi menjadi 50 cm. Nah, itu tidak bisa ya, tidak mungkin. Nah, itulah yang dinamakan dengan sifat irreversibel. Kemudian ciri yang keempat adalah bertambah besar. Nah, sekarang bisakah kalian membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Nah, ini ya. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu yang pertama adalah jika pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume, dan massa. Kalau perkembangan itu adalah suatu proses menuju kedewasaan ya. Kemudian ya yang nomor 2, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, jadi bisa dinyatakan dengan angka. Kalau perkembangan itu bersifat kualitatif, ini hanya kualitas saja, tidak bisa dinyatakan dengan sebuah angka. Misalnya apa? Pada pertumbuhan ini adalah tinggi Adi 50 cm. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Adi itu mengalami pertumbuhan. Tapi tingkat kedewasaannya ya, tingkat perkembangannya itu tidak bisa diukur ya. Tidak bisa diukur. Kemudian nomor 3. Pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Itu yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Tapi perkembangan ini dapat kembali ke keadaan semula atau bersifat reversibel. Yang keempat,
Pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat. Nah, jadi pertumbuhan tanaman itu bisa kita ukur dengan menggunakan alat. Alatnya namanya auxanometer. Tapi perkembangan itu tidak bisa diukur. Nah, demikian tadi ya penjelasan mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ibu harap kalian bisa mengerti. Selanjutnya ya, jadi di sini bisa kita simpulkan ya, salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi seperti semula. Nah, perkembangan ya, yang ketiga kesimpulannya, perkembangan adalah proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Kemudian kesimpulan yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Nah, jadi di sini suatu makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu karena adanya pengaruh atau interaksi dari faktor dalam ataupun faktor luar. Apa saja faktor dalam dan faktor luarnya? Nah, mari kita simak lagi penjelasan dari Ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini ada dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor eksternal, kemudian yang kedua itu adalah faktor internal. Apa itu faktor eksternal? X berarti luar. Jadi faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi faktor luar itu bisa dari lingkungan yang ada di sekitar suatu makhluk hidup. Contohnya apa? Nutrien dan air, kemudian cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Nah, sekarang mari kita simak satu persatu. Nutrien dan air. Nutrien di sini adalah zat makanan. Nutrien atau zat air diperlukan sebagai sumber energi untuk mensintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Hewan mendapatkan nutrien dari tumbuhan dan hewan lain. Nah, jadi di sini hewan ini mendapatkan zat makanan bisa dari tumbuhan dan bisa juga dari hewan yang lain. Kemudian ya, tumbuhan ini mendapatkan nutrien dari dalam tanah. Ya. Kemudian bisa juga tumbuhan itu mendapatkan nutrisi dari hasil fotosintesis. Nah, nutrien itu dibedakan menjadi dua, ada makronutrien dan ada mikronutrien. Makro berarti unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Mikronutrien itu adalah unsur atau zat makanan yang dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit. Nah, selanjutnya air. Air sangat penting bagi kehidupan karena air merupakan bahan pelarut di dalam tubuh. Tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis hormon absisi yang dapat menghambat pertumbuhan. Air mempengaruhi kadar enzim dan substrat sehingga secara tidak langsung air mempengaruhi laju reaksi metabolisme. Nah, selanjutnya faktor luar atau faktor eksternal yang kedua yaitu cahaya. Cahaya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan pertumbuhan. Dalam keadaan gelap, ya, auksin akan merangsang pemanjangan sel sehingga tumbuhan akan tumbuh lebih cepat. Nah, jadi di sini ya, pernah tidak kalian menanam tanaman di dalam rumah? Apa yang terjadi? Ya, yang pertama pertumbuhannya itu semakin tinggi, kemudian daunnya menguning ya. Karena apa di sini? Auksin ini adalah suatu hormon pemanjangan sel ya, yang merangsang pemanjangan sel itu tidak terurai oleh cahaya matahari. Dia akan terus memanjang terus sehingga pertumbuhan tanaman yang ditanam di tempat gelap itu semakin cepat. Nah,
Tapi keadaannya apa? Kalau tidak ada cahaya matahari, keadaannya tanaman itu kuning ya, kuning panjang, tidak daunnya juga kuning tidak hijau. Ini berarti tanaman itu mengalami etiolasi, jadi tidak bagus. Jadi di sini ya, cahaya itu sangat diperlukan dalam pertumbuhan tanaman. Pernah tidak kalian menanam tanaman di suatu tempat yang di situ ada cahaya matahari sedikit? Apa yang terjadi pada tanaman itu? Tanaman itu akan membelok ya, membengkok menuju arah jalannya matahari. Berarti itu menunjukkan apa? Di satu sisi tanaman itu terkena sinar matahari sehingga sisi itu sisi batang suatu tanaman itu dia auksinnya akan terurai. Kemudian yang sebelah sana, yang di sebelahnya itu tidak terkena sinar matahari. Jadi apa? Jadi dia akan masih terus memanjang sehingga mengakibatkan tanaman itu membengkok menuju arah jalannya sinar matahari. Cahaya dibutuhkan tumbuhan dalam intensitas sedang karena jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil akan rusak. Selanjutnya ya, yang ketiga ini suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah sekitar 10-38 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu tinggi, enzim akan rusak. Bila suhu terlalu rendah, enzim menjadi tidak aktif. Yang keempat, kelembapan. Pada tumbuhan, kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Jika kelembapan udara rendah, maka penguapan air meningkat, sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Kelembapan tanah juga mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Jika kelembapan tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik dalam tanah itu akan semakin banyak. Nah, selanjutnya ya kita memasuki faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan atau faktor dalam dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme seperti genetik dan hormon. Yang pertama, gen atau genetik. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Gen juga berperan sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon yang mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pertumbuhan. Yang kedua, hormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon berperan untuk pertumbuhan, pembelahan sel, pemanjangan sel, dan ada yang menghambat pertumbuhan. Nah, contoh-contoh hormon yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah hormon auksin, ada hormon giberelin, ada hormon sitokinin, asam absisat, etilin, asam tromalin, dan kalin. Nah, yang pertama hormon auksin. Fungsi hormon auksin apa saja? Kita lihat ya, apa saja fungsi dari hormon auksin. Yang pertama, mengatur pembesaran sel. Yang kedua, memacu perpanjangan sel di daerah belakang meristem. Yang ketiga, merangsang pembelahan sel-sel kambium. Yang keempat, meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Yang kelima, merangsang pembentukan akar pada stek. Nah, di sini bagi kalian yang pecinta bunga ya, yang suka menanam puring misalnya, kalian bisa menambahkan auksin untuk merangsang pertumbuhan akar agar cepat tumbuh.
Nah, oke. Auksin akan rusak jika terkena cahaya, sehingga batang yang terkena sinar matahari kadar auksin yang rendah dan akan membengkok menuju arah datangnya sinar. Ya, ini seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, untuk hormon-hormon selanjutnya Ibu harap kalian bisa membaca modul, kemudian di LKPD yang Ibu bagikan itu juga ada. Nanti setelah ini kalian lanjutkan belajar membaca mengenai hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk tugas itu sudah ada di LKPD. Setelah kalian belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, bisa kalian jawab pertanyaan yang ada di layar itu atau yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk yang nomor 4 itu kalian akan Ibu beri waktu sekitar 1 bulan. Nah, jadi kalian bisa dari mulai sekarang kalian bisa merancang dulu suatu percobaan, kemudian nanti kalian akan melakukan percobaan. Oke, untuk hari ini Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalian bisa lanjutkan untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di LKPD, dan apabila ada yang mau ditanyakan kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.